Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Kartika Puspitasari, NIM 404211008 dari semester 6. Izin di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah penelitian kualitatif. Tugasnya yaitu memilih salah satu pendekatan penelitian kualitatif. Saya memilih pendekatan kualitatif studi kasus. Yang pertama yaitu pengertian studi kasus. Menurut Nasaruddin dan kawan-kawan 2024, mengemukakan bahwa studi kasus adalah sebuah proses ilmiah yang dilakukan dengan cermat, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks yang sedang berlangsung. Biasanya, kasus yang dipilih adalah situasi aktual yang berlangsung atau real life events, bukan peristiwa yang telah berlalu. Sukmawati dan kawan-kawan 2023 juga berpendapat bahwa studi kasus lebih berfokus pada analisis kasus-kasus yang sudah memiliki keputusan pengadilan, dengan tujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks nyata. Selanjutnya, karakteristik studi kasus. Yang pertama, menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Melalui penelitian studi kasus, kasus yang diteliti dapat dijelaskan secara terperinci dan komprehensif. Menyangkut tidak hanya penjelasan tentang karakteristiknya, tetapi juga bagaimana dan mengapa karakteristik dari kasus tersebut dapat terbentuk. Penelitian studi kasus bermaksud menjelaskan dan mengungkapkan kasus secara keseluruhan dan komprehensif. Dengan demikian, kasus dapat didefinisikan secara praktis sebagai suatu fenomena yang harus diteliti dan diinterpretasikan sebagai satu kesatuan yang utuh dan komprehensif pada setiap variabel informasi yang terdapat di dalamnya. Kedua, memandang kasus sebagai fenomena bersifat kontemporer. Bersifat kontemporer berarti kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi, tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan, atau yang dapat menunjukkan perbedaan dan fenomena yang biasa terjadi. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Seperti halnya pendekatan penelitian kualitatif pada umumnya, pelaksanaan penelitian studi kasus menggunakan pendekatan penelitian naturalistik. Dengan kata lain, penelitian studi kasus menggunakan salah satu karakteristik pendekatan penelitian kualitatif, yaitu meneliti objek pada kondisi yang terkait dengan kontekstualnya. Penelitian studi kasus meneliti kehidupan nyata yang dipandang sebagai kasus. Kehidupan nyata itu sendiri adalah suatu kondisi kehidupan yang terdapat pada lingkungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun anggota kelompok yang sebenarnya. Keempat, menggunakan berbagai sumber data, seperti halnya strategi dan metode penelitian kualitatif yang lain. Penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber data, seperti telah dijelaskan di dalam bagian karakteristik penelitian kualitatif di depan. Penggunaan berbagai sumber data dimaksudkan untuk mendapatkan data terperinci dan komprehensif menyangkut objek yang diteliti. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk mencapai validitas dan reliabilitas penelitian. Dengan adanya berbagai sumber data tersebut, peneliti dapat meyakinkan keberadaan dan keakuratan data yang diperoleh dengan mengecek saling silang antar data yang diperoleh. Dan yang kelima, menggunakan berbagai sumber data. Karakteristik penelitian studi kasus yang relatif berbeda dibandingkan dengan strategi atau metode penelitian studi kasus yang lain adalah penggunaan teori sebagai acuan penelitian. Berdasarkan pemikiran induktif yang dimaksud untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru yang orisinil, penelitian kualitatif selalu dikonotasikan sebagai penelitian yang menolak penggunaan teori sebagai acuan penelitian. Penggunaan teori sebagai acuan dianggap dapat mengurangi orisinalitas
temuan dari penelitian kualitatif. Kemudian, jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Jenis ini digunakan untuk lebih memahami kasus tertentu bukan karena mewakili kasus-kasus lain, tapi kasus tersebut menarik minat untuk melakukan kajian karena terdapat keunikan sendiri. Jika kasus yang sedang dianalisis sedang mendalam memiliki aspek-aspek yang menarik untuk dipelajari yang muncul dari kasus itu sendiri, dapat dikatakan bahwa kasus tersebut memiliki daya tarik intrinsik. Tujuannya bukan untuk memahami konstruksi abstrak atau fenomena umum tertentu, seperti terampil bicara. Tujuannya bukan untuk merumuskan suatu teori, tapi kajiannya ditempuh karena minat intrinsik seperti pada kurikulum tertentu. Yang kedua, studi kasus instrumental atau instrument case study. Jenis ini digunakan untuk meneliti kasus tertentu agar muncul sebuah perspektif tentang isu dan perbaikan suatu teori. Sehingga kasus tidak menjadi minat utama tapi berperan memudahkan pemahaman suatu yang lain sampai terungkap motif eksternal kasus tersebut dengan mengalami kasus secara mendalam, mengkaji konteks secara menyeluruh dan merincikan setiap aktivitasnya. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam, karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori baru. Yang ketiga, studi kasus kolektif atau collective case study. Jenis ini sama dengan istilah dari Robert Heriot dan William Firestone 1983, yaitu penelitian kualitatif multisitus atau multi-site qualitative research. Dalam bahasa Arab, mawaki muta'addidat, dan jenis ini dapat mengkaji kasus secara bersamaan agar bisa meneliti fenomena dan kondisi umum. Jenis ini bukan berarti melakukan studi tentang kasus kolektif, namun lebih sebagai pengembangan dari studi instrumental ke dalam beberapa kasus. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, identifikasi masalah. Penelitian dalam memulai selalu dengan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti, berawal dari pertanyaan reflektif mengenai masalah atau kasus yang sedang hangat dan kontroversial dan menuntut adanya jawaban atau pemecahannya. Selain itu, ada faktor yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah mempelajari lebih mendalam tentang pandangan subjek yang hendak diteliti. Peneliti harus menjamin mendapatkan suatu pengetahuan atau teori baru dari masalah tersebut. Peneliti harus memiliki keyakinan bahwa kasus tersebut membutuhkan suatu jawaban, sehingga peneliti mencari bukti untuk menjadi dasar suatu penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bahan yang tertulis berupa buku referensi, jurnal yang membahas topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang telah dibahas oleh ahli sebelumnya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian studi kasus adalah untuk menangkap arti yang terdalam atau suatu kasus, di mana kita ingin mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau kasus. Yang keempat, pengumpulan data. Data pada penelitian biasanya berbentuk teks, cerita, gambar, dan bukan angka-angka. Data dikumpulkan bila mana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga sudah menentukan informan. Informan yang dibutuhkan adalah mereka yang paham tentang masalah yang ada. Kelima, observasi. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Tujuan utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam penelitian mengerti tentang situasi, masalah, dan konteks dan menggambarkannya sealamiah mungkin. Yang keenam, wawancara. Wawancara dilakukan untuk menangkap suatu informasi kepada sang kunci atau informan. Dalam wawancara terdapat juga pedoman wawancara agar wawancara tidak menjadi abstrak meluas dari topik yang ingin diwawancara. Data hasil wawancara akan direkam sehingga nantinya akan diringkas dan akan dikelola lagi. Yang ketujuh, analisis data. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis
bahas hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori, atau gagasan baru. Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiringan. Dan yang terakhir, penulisan hasil penelitian. Sesudah analisis dan penafsiran selesai dibuat, maka bagian terakhir dari penelitian adalah membuat laporan hasil penelitian, di mana penulisan artinya menata seluruhnya baik dari data masalah, referensi, dan data yang dihasilkan saat terjun ke lapangan. Setelah laporan tersusun, maka dilanjutkan menyusun abstrak, di mana abstrak menggambarkan latar belakang, urgensi penelitian, metode dan teori yang digunakan, hasil penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya, kelebihan studi kasus. Yang pertama, perspektif subjektif. Salah satu kelebihan utama studi kasus adalah kemampuannya memberikan sudut pandang subjektif dari subjek penelitian. Ini memungkinkan ketika melihat realitas yang mirip dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Studi kasus dapat mengungkapkan realitas yang sesuai dengan pengalaman sehari-hari dalam kehidupan nyata. Hal ini membuatnya relevan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, hubungan dengan narasumber atau informan. Studi kasus dapat menjelaskan hubungan kuat antara peneliti dan narasumber atau informan yang memberikan data. Hal ini memperkuat kredibilitas penelitian. Yang keempat, konsistensi dan kepercayaan. Studi kasus memungkinkan identifikasi konsistensi internal dalam data, yang melebihi konsistensi dalam gaya penulisan dan fakta. Ini juga berkontribusi pada keterpercayaan penelitian. Dan yang kelima, uraian mendalam. Studi kasus memberikan uraian yang kaya dan mendalam, yang penting untuk mengevaluasi bagaimana temuan penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain. Kemudian, kelemahan studi kasus. Yang pertama, ketidakilmiahan dan sifat subjektif. Salah satu kritik utama terhadap studi kasus adalah pandangan bahwa metode ini cenderung kurang ilmiah atau bahkan dianggap pseudo-scientific. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pengukuran yang bersifat subjektif dan sulit untuk diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, metode ini seringkali dipertanyakan dalam hal validitas penelitian. Pengukuran yang bersifat kualitatif dan interpretatif dapat menyulitkan untuk mencapai tingkat objektivitas yang tinggi. Yang kedua, interpretasi subjek dalam pengumpulan dan analisis data. Studi kasus seringkali melibatkan interpretasi subjek dalam proses pengumpulan dan analisis data. Proses ini cenderung lebih rumit dan lebih terbuka terhadap bias penelitian dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang lebih terstruktur. Ketiga, keterbatasan dalam generalisasi. Karena studi kasus cenderung berfokus pada isu atau kelompok yang relatif kecil, kemampuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas menjadi terbatas. Data yang dihasilkan dari studi kasus seringkali hanya berlaku untuk kasus yang diteliti. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana temuan dari studi kasus dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas. Yang keempat, biaya dan waktu yang tinggi. Melakukan studi kasus seringkali memerlukan biaya yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode penelitian lainnya. Hal ini terkait dengan tingkat kedalaman informasi yang harus dikumpulkan dalam studi kasus. Penelitian harus menghabiskan waktu yang signifikan untuk menggali informasi dan data yang mendalam. Dan yang kelima, fleksibilitas desain yang berpotensi mengganggu. Meskipun fleksibilitas dalam desain penelitian dapat menjadi kelebihan, terlalu banyak fleksibilitas juga dapat mengganggu konsistensi dan fokus penelitian. Dalam beberapa kasus, peneliti dapat kehilangan arah dalam pengumpulan dan analisis data jika tidak ada kerangka yang cukup kuat.
Selanjutnya, metodologi penelitian studi kasus. Yang pertama, pengumpulan data. Pada pengumpulan data terdapat 6 aspek. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, dan artikel. Yang kedua, rekaman arsip. Rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekam-rekam pribadi seperti buku harian, kalender, dan sebagainya. Yang ketiga, wawancara. Wawancara biasanya bertipe open-ended atau terbuka. Yang keempat, observasi langsung. Observasi langsung dilakukan secara langsung. Dan yang kelima, observasi partisipan. Dan yang keenam, perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen. Yang kedua ada teknik analisis data. Menurut Robert Kayen 1981 menjelaskan teknik analisis data terdiri dari pengujian, pengkategorian, pentabulasian, atau kombinasi dari berbagai data mengenai proposisi awal dalam penelitian studi kasus. Dalam setiap strategi dapat digunakan 3 teknik analisis, yaitu penjodohan pola atau pattern matching, pengembangan eksplanasi atau explanation building, dan analisis dari waktu atau time series. Cara analisis utama dalam studi kasus adalah logika penjodohan pola. Logika ini membandingkan pola empirik dengan pola yang diprediksi. Apabila polanya sama, maka hasilnya akan membuktikan validitas internal studi kasus. Sampel penelitian. Menurut Yusuf 2017 mengemukakan bahwa sampel penelitian ada 2, yaitu sampel random atau probability dan sampel non-random atau non-probability. Pada sampel random, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diambil secara random. Sedangkan pada sampel non-random ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digariskan terlebih dahulu sebelum diambil sampelnya atau subjek kebetulan atau terdapat di daerah penelitian. Subjek non-random biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Menggunakan sampel random dalam penelitian kuantitatif berarti peneliti berupaya untuk meminimalkan kesalahan karena faktor keletihan dan kebosanan, mengurangi biasa dari manusia dengan menggunakan prosedur yang benar dan teknik yang tepat, serta memberikan peluang kepada semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan dalam sampel non-random ada pertimbangan khusus. Ada tujuan tertentu dalam sampel penelitiannya, baik dilihat dari segi besarnya ukuran sampel, prosedur penentuan dan kualitas respondennya. 4. Keabsahan data. Menurut Sobirin 2023 mengemukakan bahwa pengabsahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Pengamatan terhadap masalah dan fenomena yang berkembang di lapangan dilakukan secara berkelanjutan sampai pada titik jenuh dan dilanjutkan pada tahapan pengambilan data yang akurat atas masalah yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, peningkatan ketekunan penelitian dalam pengamatan dan wawancara. Dalam tataran ini, peneliti dalam mendalami fenomena dan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini melakukan pengamatan secara tekun, serta melakukan wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Yang ketiga, triangulasi sumber dan metode. Melakukan pengecekan yang teliti terhadap berbagai sumber informasi serta relevansi metode yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat sesuai dengan fokus masalah penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.